dapat di sini bertemu, semangatmu selalu kami rindu. Gerak bersama satu tujuan, membawa bangsa ini ke masa depan. Suaramu Wabarakatuh. Selamat siang Pak Kukun. Siang Ibu. Ya. Pak Kukun, gimana kabar siang hari ini? Alhamdulillah Ibu sehat. Ibu gimana? Sehat, baik ya. Adakah sesuatu hal yang dirasakan? Iya nih Bu, ada yang mengganjal sebetulnya. Jadi ada yang mau diobrolin nih dengan Ibu terkait keinginan saya untuk berbagi pemahaman dan praktik baik PSE kepada guru-guru yang lain, Bu. Oke, baik Pak Kukun. Kebetulannya Pak Kukun ya ini di momen yang tepat. Siang ini kita berbincang-bincang, ngobrol ya tentang permasalahan tadi Pak Kukun yang sudah Pak Kukun sampaikan. Ya, kita akan melakukan coaching ya Pak Kukun ya, kurang lebih ya 15 menit ya waktunya ya, maksimal ya 15 menit. Dimulai saja untuk yang pertama ya Pak Kukun ya nih, tadi ini sebenarnya saya ingin tanyakan nih untuk yang ingin Pak Kukun bicarakan dengan saya kira-kira apa? Tadi sudah saya sampaikan ya Pak Kukun ya. Boleh di review ulang lagi Pak Kukun? Iya, jadi apa yang sampaikan? Ada yang mau diobrolin dengan Ibu itu terkait itu Bu, terkait keinginan saya untuk berbagi praktik baik dan PSE ya kepada rekan-rekan guru yang lain tuh di sekolah. Oke. Baik, terkait berbagi praktik baik dengan rekan ya Pak ya, dengan rekan-rekan di sekolah tentang pembelajaran sosial emosional ya Pak ya. Ya. Mungkin Pak Kukun bisa sampaikan atau bisa jelaskan kira-kira hal apa yang ingin Pak Kukun nanti yang ingin Pak Kukun dapatkan dari hal yang sekarang ini kita terkait dengan sharing hari ini kita ini. Kira-kira hal apa yang ingin Pak Kukun dapatkan dari percakapan kita nih? Jadi gini Bu, saya tuh punya keinginan itu saya pengen semua rekan saya itu dapat menerapkan pembelajaran sosial emosional di kelasnya masing-masing. Ya tentunya kan berhubungan dengan KSE ya, supaya misalkan kita semua bisa menciptakan murid-murid yang memiliki budaya positif terkait pembelajaran sosial emosional ini kan sebetulnya memang mau tidak mau memang harus dikuasai oleh semua guru gitu, sehingga memang ini ada beberapa kesulitan gitu, kira-kira harus seperti apa ya agar guru-guru itu mau misalkan disebutnya ya mengikuti pemahaman pembelajaran PSE di kelas gitu, sehingga nanti kelasnya juga kan akan sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu. Oke, sesuai dengan harapan Pak Kukun ya. Jadi untuk praktik baik, berbagi praktik baik tentang pembelajaran sosial emosional dengan rekan kerja ya. Jadi intinya itu bagaimana ketika nanti rekan kerja di sekolah Pak Kukun bisa berbagi praktik baik tentang pembelajaran sosial emosional, tapi ternyata ada kesulitan yang Pak Kukun hadapi ya. Nah, itu dia nih. Kira-kira kesulitannya boleh Pak Kukun sampaikan saya? Kesulitan seperti apa? Kesulitannya itu ada beberapa guru Ibu yang memang secara tidak langsung menolak ketika saya ajak berdiskusi gitu, meminta dukungan bagaimana pembelajaran PSE di kelas. Ketika saya mau mencoba misalkan bersosialisasi tentang PSE kepada rekan guru di sekolah maupun misalkan di komunitas belajar, ada beberapa guru yang memang
eh, apa ya, menolak ajakan tersebut gitu, sehingga terkadang yang menjadi pertanyaannya kenapa ya kok guru tersebut misalkan menolak gitu ajakan saya tersebut, padahal kan ajakan saya menurut saya itu baik gitu. Kira-kira tahu nggak Pak Kukun nih penyebabnya nih? Apakah guru-guru tersebut yang menolak itu mungkin kan sejauh mana penolakannya gitu. Jadi satu mungkin Pak Kukun bisa melihat sejauh mana penolakannya, terus guru-guru tersebut siapa atau mungkin guru-guru dengan usia yang sudah tidak muda lagi atau dengan usia yang masih muda, mungkin kan di sekolah Pak Kukun kan Pak Kukun bisa mengidentifikasi itu ya. Jadi menurut Pak Kukun nih, jadi kenapa itu alasan menolak tuh mungkin bisa dilihat ya dari situ ya. Jadi memang betul yang tadi Ibu sampaikan, ada yang memang dari usia ya, apalagi teman-teman guru yang memang itu di 55 ke atas, Bu. 55 tahun ke atas ya. Oke. 55 tahun ke atas, mungkin juga ketika saya ajak berdiskusi mungkin timingnya belum tepat ya gitu, belum tepat. Mungkin guru tersebut mempunyai kesibukan yang luar biasa gitu sehingga tidak bisa ditinggalkan. Jadi ketika saya ajak berdiskusi dia menolak karena waktunya mungkin tidak tepat. Atau yang ketiga mungkin bisa saja terjadi guru-gurunya mungkin sudah punya agenda lain gitu. Agenda lain sudah terkait ya, agenda lain misalkan. Oh iya, agenda ya. Agenda lain. Jadi memang saya pun kan tidak bisa maksa-maksa ya. Tidak bisa maksa-maksa. Oke. Ada berapa guru Pak Kukun kira-kira yang selama ini menolak ajakan Pak Kukun untuk berbagi praktik baik tentang pembelajaran sosial emosional itu? Itu kurang lebih ada sekitar 7 guru, Bu. 7 orang guru itu mulai dari guru-guru guru-guru normatif dan adaptif biasanya. Kalau yang produktif insya Allah sudah aman lah ketika misalkan disampaikan terkait diskusi PSE dan manfaatnya seperti apa. Kalau guru-guru produktif aman lah insya Allah gitu ya. Tapi kalau misalkan untuk yang normatif adaptif tadi ada sekitar kurang lebih 7 orang. Ya tadi mungkin karena kesibukan yang luar biasa gitu sehingga memang kalau diajak berdiskusi selalu saja ada alasan gitu. Ya, ya. Untuk 7 orang guru ini dengan di usia yang rata-rata rentang usia sama ya Pak Kukun ya, di atas 55 tahun ya. Oke. Baik Pak Kukun, kira-kira nih yang selama ini usaha yang sudah Pak Kukun lakukan terhadap 7 orang guru ini nih, kalau untuk yang lain berarti tidak masalah ya Pak Kukun ya? Tidak ada masalah ya, tidak. Ya. Berarti untuk 7 orang guru ini kira-kira apa yang sudah Pak Kukun lakukan atau nanti apa yang bisa Pak Kukun lakukan nih? Sampai saat ini saya tuh baru ngobrol-ngobrol ringan aja ketika misalkan di saat pergantian jam pelajaran saya ngobrol-ngobrol sebentar dengan rekan-rekan guru tersebut ketika istirahat mungkin ngobrol-ngobrol ringan saja, nggak berbentuk diskusi. Jadi terkait manfaat PSE seperti apa, sehingga yang saya rasakan mungkin timingnya di lebih tepatnya di sela-sela jam pembelajaran mungkin gitu ya. Oke. Kemudian respon dari guru-guru tersebut gimana Pak Kukun ketika Pak Kukun sudah menyampaikan tentang pembelajaran sosial emosional, terus ya ngobrol ringan dengan mereka gitu ya. Apa ini yang Pak Kukun temukan dari respon guru-guru tersebut ketika Pak Kukun sudah mulai untuk mengajak berbicara? Nah itu Ibu yang saya senang itu ketika saya ngobrol ringan di jeda jam pelajaran itu ada beberapa guru
dari 7 orang tersebut yang memang antusias ketika diajak ngobrol gitu, antusias diajak ngobrol, karena memang tadi mungkin saya berpikir bahwa mungkin karena timingnya saja yang tidak tepat mungkin ya, karena berbagai agenda jam ngajar mungkin bisa jadi atau agenda yang lain, sehingga secara timing pas saat itu antusias gitu guru tersebut, ada sekitar 3 sampai 4 orang lah antusias gitu. Oke, baik Pak Kukun. Jadi Pak Kukun bisa menyimpulkan ternyata dari sini mungkin ini adalah masalah timing ya, waktu ya, dengan timing pemilihan timing yang tepat nih, ya kan. Nah, kira-kira nih Pak Kukun nih, ada nggak rencana atau aksi Pak Kukun nanti ke depan nih untuk menyelesaikan persoalan ini nih, yang bisa Pak Kukun lakukan nih untuk rencana ke depan? Saya itu kalau rencana sudah mau mencoba merencanakan. Yang pertama, saya akan mencoba berdiskusi dengan kepala sekolah, meminta dukungan dari beliau terkait penerapan budaya positif, penerapan PSE di kelas, terkait sosialisasi kepada guru-guru di lingkungan sekolah atau di komunitas. Setelah itu kan yang terakhir mungkin saya tuh rencananya mau berbagi pemahaman dan praktik baik PSE di Kombel gitu, komunitas belajar gitu. Banget ya, luar biasa ya Pak Kukun ya. Ternyata sudah ada rencana untuk ke depan ya, berkaitan dengan berbagi praktik baik ini, walaupun tadi di sini ternyata kan ada kendala nih, ada kesulitan dari Pak Kukun, terutamanya untuk 7 orang guru-guru ini ya. Nah, boleh saya ulang kembali Pak Kukun, mungkin tadi rencana yang ingin Pak Kukun laksanakan itu ya, yang pertama tadi berdiskusi dengan kepala sekolah ya Pak Kukun ya? Ya, betul Bu. Oke, Pak Kukun meminta untuk dukungan dari kepala sekolah tentang penerapan pembelajaran sosial emosional ini ya, kemudian berbagi pemahaman dengan rekan guru di sekolah ya, tentunya adalah dengan dukungan dari kepala sekolah ya Pak Kukun ya. Luar biasa menurut saya nih Pak Kukun, ini sudah merupakan aksi rencana yang nanti akan dibuat Pak Kukun ya. Nah, kira-kira nih Pak Kukun ya, tadi berkaitan dengan rencana Pak Kukun ke depan, kemudian kira-kira komitmen apa nih yang nanti akan Pak Kukun buat atau akan Pak Kukun laksanakan berkaitan dengan rencana Pak Kukun tersebut? Komitmennya yang ingin saya dapatkan itu terkait terkait pemahaman PSE praktik baik ini. Saya itu pengen berkolaborasi dengan seluruh guru terkait PSE, terkait praktik baik, bagaimana penerapannya di sekolah, bagaimana refleksinya di sekolah gitu, sehingga nanti pembelajaran PSE di kelas itu selalu ada refleksi yang dilakukan, akan terlihat seperti apa manfaatnya, sehingga nanti selalu ada improvement, ada perbaikan secara terus-terus gitu Bu ya, secara terus-menerus karena memang mau tidak mau kalau misalkan memang hanya satu kali refleksi tidak ada perbaikan ya sama dengan bohong sebetulnya. Jadi kalau saya itu pengennya kolaborasi dengan guru-guru tersebut diiringi dengan sebuah refleksi yang kontinuitas gitu ya, keberlanjutan, sehingga nanti ada perbaikan terus-menerus. Luar biasa Pak Kukun ya. Ternyata sudah ketemu nih ya, kalau saya boleh menyimpulkan ya. Jadi ada nanti untuk ke depan tanggung jawab berkaitan dengan komitmen Pak Kukun untuk ke depan ya, berkolaborasi dengan seluruh guru ya, tentunya dengan dukungan dari kepala sekolah untuk berbagi praktik baik tentang pembelajaran sosial emosional ini ya Pak Kukun ya. Betul. Nah, kebetulan nih Pak Kukun nih, ini kan sudah di hampir 15 menit ya. Jadi dari pembicaraan yang kita bicarakan hari ini ya, apa yang Pak Kukun dapatkan nih kira-kira dari perbincangan kita hari ini nih Pak Kukun? Jadi yang saya dapatkan mungkin unek-unek saya itu
tersalurkan Bu ya. Tersalurkan. Jadi saya itu punya anak-anak, saya cerita ke ibu, saya sampaikan ke ibu, saya dapat plong lah secara pikiran gitu ya. Dan saya pun mendapatkan strategi, mendapatkan rencana kedepannya harus seperti apa gitu ya. Karena memang mau tidak mau ini harus dilaksanakan karena saya melihat manfaat dari PSI ini sangat luar biasa di kelas. Saya juga melihat bahwa pelaksanaan praktik baik di lingkungan sekolah harus dilakukan agar sekolah sesuai dengan apa yang dicita-citakan di visi misi sekolah gitu Ibu ya. Oke, baik. Luar biasa sekali Pak Kukun ya perbincangan kita hari ini di siang hari ini ya, karena kita sudah di sesi akhir ya, di ujung sesi ya. Jadi apa yang kita bicarakan hari ini insya Allah ya, mudah-mudahan ada manfaatnya Pak Kukun ya. Jadi Insya Allah Ibu, mohon Ibu. ternyata sudah dapat nih hasilnya nih kira-kira nanti untuk komitmen ke depan. Baik Pak Kukun, nanti kita bisa sharing lagi ya, kita bisa ngobrol lagi untuk di sesi berikutnya ya. Kita cukupkan dulu mungkin ya Pak Kukun ya untuk sesi coaching hari ini. Siap Ibu, makasih Bu. Oke, terima kasih banyak Pak Kukun sudah menyempatkan waktunya untuk ngobrol sharing dengan saya. Kita tutup ya. Assalamualaikum Pak Kukun, sehat selalu. Ibu. Amin. Baik, udah ya. Nanti. Udah 15 menit lebih nih Pak Kukun ya. 15 menit itu dari Assalamualaikum Bu. Ya, 15 menit lebih Pak Kukun ya. Ya, pokoknya kurang lebih dari simulasi saya pakai timer aja biar ini sih biar lebih waktunya. Saya pun pakai timer berarti. Silakan. Bentar Bu. Apa nih? Kau jaga selalu hatimu saat diriku. Akunya masalahnya banyak nih kita. Jangan banyak-banyak. Sama aja ya Pak ya dengan yang kemarin, tapi mungkin ada tambahan sedikit aja. Diimprov ya. Baik, bismillah Bu, kita mulai ya. Oke. Ini kali keduanya saya meng-coaching guru BP. Bismillah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Kukun. Selamat siang Ibu Siwi. Siang Pak Kukun. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah luar biasa untuk hari ini. Masya Allah, syukur. Alhamdulillah kalau sehat. Saya senang sekali bisa berjumpa dengan Ibu. Dengar-dengar katanya ada yang mau disampaikan nih, diobrolin ke saya. Kira-kira apa nih yang bisa diobrolin ke saya? Insya Allah saya dengan senang hati, tapi mohon maaf Ibu sebelumnya saya punya waktu hanya 15 menit ya Bu ya. 15 menit, karena setelah ini saya ada rapat lagi dengan kepala sekolah. Jadi nanti di sesi coaching ini mungkin bisa diselesaikan di 15 menit Bu ya. Enggak Ibu, kira-kira apa nih yang dapat diobrolin ke saya nih? Oke, terima kasih Pak Kukun. Nih kebetulan ya saya itu sebenarnya ya ini mah permasalahan ya tidak jauh dari permasalahan yang ada di sekolah ya Pak Kukun ya. Jadi ya, yang pertama itu kan kebetulan saya itu sebagai koordinator bimbingan konseling ya. Kemudian saya juga di sini untuk BKK tim dari BKK ya Pak Kukun ya. Ada beberapa hal yang berkaitan dengan tugas tentunya ya. Satu, tugas mengajar pasti gitu ya. Kebetulan memang untuk bimbingan konseling itu kalau dihitung dari jumlah rombel dengan jam saya itu sudah overload. Jadi lebih dari 40 jam. Mungkin kalau ekuivalensi mungkin sampai dengan 40 jam mungkin Pak Kukun. Karena saya pegang 13 rombel. Kalau normalnya itu kan BK itu pegang 5 rombel, Pak. Jadi itu 5 rombel itu ekuivalen dengan berapa orang, Bu? 100 jam, 150 siswa. Nah, sedangkan saya pegang 13 rombel. Ya, Masya Allah. Saya pegang
sekarang ini 13 November. Nah, Ya, itu Pak Bu. Kupun tentunya banyak hal ya. Satu, berkaitan dengan masalah siswa yang tiada hentinya, mungkin tiap hari itu ada saja masalah-masalah, apalagi yang berkaitan dengan layanan siswa yang harus segera kita selesaikan dengan segera gitu ya. Jadi untuk layanan-layanan responsif ini kan segera Pak Kupun, padahal mungkin saya ada kegiatan lain yang tentunya ini dituntut untuk segera selesai juga. Yang Contohnya harus yang fast pertama itu respon yaitu gitu ya. iya, tracer study Pak, saya Oh, ini gitu. Masya Allah. Terus tadi Ibu ngajar di SMK ya? Betul, betul, betul. Ya, Betul Pak. Betul. iya, iya, Jadi iya. itu Pak. Baik. Jadi yang diobrolin itu terkait tracer tadi ya. Jadi Ya, berkaitan dengan ya ini tadi loh tugas, kemudian ya ini yang tugas-tugas mendesak bekerja. sekali sekarang ini kan di Ini yang bulan mendesak Oktobernya harus sudah beres Pak, gitu kan. terkait tracer Sedangkan tadi ya. saya ya, iya. Oke. Kira-kira nih kalau boleh saya tahu, apa hal yang ingin Ibu capai pada percakapan kita kali ini nih, pada obrolan kita kali ini? Ya, yang ingin saya capai tentunya saya ingin mendapatkan pencerahan setelah ini ya Pak ya. Mudah-mudahan dari diskusi atau ngobrol kita di siang hari ini ada tercerahkan lah gitu kan. Saya sudah menyampaikan apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada yang bisa didapatkan tentunya ya dari ini. Boleh. Itu Pak. Siap Ibu, mudah-mudahan nanti ada pencerahan ya setelah obrolan kita. Ini saya juga pengen tahu nih, kira-kira karena tadi Ibu bilang Ibu juga sebagai koordinator BP ya, koordinator BP, Ibu juga bagian dari tim BKK yang mempunyai tugas untuk tracer study. Kira-kira kesempatan apa nih yang Ibu miliki di posisi tersebut? Oke, berkaitan dengan kesempatan yang saya miliki ya Pak ya. Sebenarnya memang sih ya untuk bimbingan konseling dengan BKK itu kan kita sangat ngeling banget ya, maksudnya Ya. untuk ngeling and match-nya itu memang match sekali gitu ya, karena tentunya kita kan ketika memberikan layanan bimbingan ke siswa berkaitan dengan bimbingan karir gitu ya, kemudian itu sangat nyambung sekali di BKK. Nah, untuk saat ini yang kebingungan saya nih Pak dengan ya tugas yang banyak gitu ya, belum yang itu tadi lah untuk yang responsif yang harus segera saya selesaikan dengan permasalahan-permasalahan siswa SMK itu luar biasa Pak Kupun ya. Anak-anak di sini kebetulan karena memang ya luar biasa lah dengan berbagai macam karakteristiknya gitu ya. Nah, untuk tracer study ini harus segera kita selesaikan di bulan Oktober ini dengan pencapaian yang minimal sama dengan kemarin gitu Pak Kupun. Ini saya agak-agak bingung nih terus terang gitu kan. Oke, jadi di balik kebingungan ini mungkin Ibu juga punya apa ya? Punya kesempatan selain yang tadi Ibu sampaikan. Kira-kira apa lagi nih? Selain tadi Ibu menghadapi banyak karakteristik murid di luar di jam mengajarnya, tadi mengajarnya mungkin melebihi sudah overload ya, overdosis tadi ekuivalen dengan 40 jam pelajaran gitu. Selain itu apalagi nih kira-kira kesempatan yang Ibu miliki nih untuk tracer study ini? Ya saya mah ya tentunya otomatis ya saya harus bisa menyelesaikan tugas-tugas saya itu secara tepat waktu ya, karena memang ya yang diinginkan oleh pimpinan itu kan tentunya tracer study itu selesai dong dalam waktu yang sudah ditentukan gitu kan. Nah itu kesempatan saya ya, saya harus bisa membagi waktu itu dengan baik dan menyelesaikan ini tentunya untuk yang tracer study ini harus dengan segera gitu kan. Ya, kolaborasi dengan semua alumni dan tentunya tim untuk menyelesaikan permasalahan ini Pak. Oke, boleh. Ibu kalau boleh tahu misalkan kalau saya sebutkan dari skala 1 sampai 10, Ibu sekarang ada di posisi berapa, Bu? Untuk hal apa, Pak? Untuk yang tadi terkait tracer study. Kita fokus ke tracer study aja ya. Jadi nanti kalau misalkan kita mau ngobrol dengan tadi ekuivalensinya 40 jam lebih, kita akan ngobrolnya kemana-mana tuh. Kita fokus satu-satu dulu nih. Biar nanti di lain waktu kita obrolkan terkait jam mengajar, terkait karakteristik anak dan sebagainya. Jadi kita fokus ke tracer study saja dulu ya. Betul. Jadi terkait tracer study nih, Ibu sekarang skalanya di angka berapa nih? 1 sampai 10?
Masih di angka 5 mungkin ya Pak ya, untuk Oh, mencapai progres itu. belum Ya, KKM ya? ya masih di bawah KKM Pak. Makanya bagaimana caranya ini untuk mengejar itu gitu loh. Oke, kira-kira peluangnya apa nih yang dapat Ibu ambil supaya skalanya bisa lebih dari 5 tersebut nih? Ya, saya tentunya harus lebih lagi ya Pak ya untuk menginformasikan ke alumni nih, walaupun memang sudah banyak cara yang sudah kita tempuh ya, gitu kan. Satu, share link itu intinya harus kita selalu untuk nge-share link untuk pengisian tracer study itu yang sudah kita lakukan ya kita share dengan wali kelas, alumni, kemudian di sosial media juga kita lakukan itu Pak, gitu kan. Harapannya ya ada progres gitu loh untuk Ada bisa meningkat progres. lagi. Ya. Oke, berarti itu kan sebetulnya menjadi sumber kekuatan Bu ya untuk menyelesaikan bagaimana caranya tracer study tersebut mencapai apa yang diharapkan. Selain tadi share link terkait informasi kepada alumni-alumni yang sudah mungkin kan kalau di SMK itu terkait alumni itu kan berwirausaha, ada yang melanjutkan kuliah atau yang bekerja ya. Kerja kira-kira nih ada hal lain nggak yang bisa diambil untuk bersilaturahmi di dunia maya mungkin bisa baik apa gitu. Kira-kira apa nih yang bisa dilakukan selain sharing tersebut? Nah, kan selain kita share link kemudian kita sampai japri ya Pak ya, japri ke satu-satu tentunya yang dengan nomor-nomor yang ada gitu ya. Terus kemudian memang sih Pak ini untuk pembentukan ikatan alumni ini yang menurut saya memang harus ada. Jadi setidaknya tuh anak tuh ada rasa lah memiliki gitu kan, ketika mereka ada rasa memiliki, ketika ada informasi apapun itu dari sekolah yang harus segera diselesaikan ya berkaitan dengan pengisian data-data seperti ini, mereka tidak akan mengabaikannya gitu loh. Jadi akan gerak cepat lah. Oh, ini ada informasi dari sekolah nih. Ketika mereka ada rasa kecintaan ataupun rasa memiliki dengan sekolah, mungkin mengabaikan gitu Pak, tidak akan mengabaikan itu. Jadi itu betul yang ya, betul. bisa. Berarti itu Ibu sendiri sebetulnya sudah memberikan memberikan sebuah strategi solusi terkait membentuk ikatan alumni agar komunikasi lebih cepat dan lebih bertanggung jawab mungkin gitu ya. Kira-kira seandainya misalkan sudah terbentuk ikatan alumni nih untuk mencapai target tadi Ibu, misalkan tadi Ibu sudah ditarget 70% nih di tracer study-nya. Rencana Ibu selain tadi bersilaturahmi dengan alumni apalagi nih kira-kira strateginya? Ya, tentunya kita ini ya Pak ya meminta dukungan dari pimpinan ya. Kita meminta dukungan dari pimpinan untuk pengisian tracer study ini ya. Dukungan dari tidak hanya dari pimpinan saja ya Pak ya. Kita juga berkolaborasi dengan guru yang kepala program studi ya dari tiap masing-masing jurusan. Iya betul, dari Kaprok ya, dari tiap masing-masing jurusan itu kita libatkan untuk di tim tracer study ini gitu kan. Jadi ya memang berat Pak kalau kita hanya ya sekedar, kalau timnya itu tentunya kan kalau kebetulan di BKK itu kan hanya berdua ya Pak ya. Jadi berat kalau kita lakukan berdua ini, makanya kan untuk pembentukan tim ini kita bentuk juga ya Pak ya, dan itu juga di SK-kan, kita mohon dukungan dari kepala sekolah. Alhamdulillah kepala sekolah juga mendukung, itu juga berdasarkan rekomendasi dari ibu pengawas ya, bahwasanya untuk tracer study itu memang harus ada SK dan di SK-kan gitu. Nah, alhamdulillah Pak Prof kita libatkan juga ya untuk kepala-kepala program itu untuk menginformasikan bahwasanya penting sekali untuk pengisian tracer study ini ya, berkaitan dengan nanti juga ke hasil atau raport
sekolah ya Pak ya gitu. Jadi Oh ya, mohon benar betul. Masya Allah itu kan bantuan sudah sangat hebat kerjasama Ibu. dari Itu gimana? sudah sangat hebat itu terkait apa rencana Ibu, rencana strategi apa yang akan dilakukan. Nah, ini yang menjadi pertanyaan nih. Aksinya kapan Bu? Kapan nih hal yang tadi Ibu sampaikan ini akan dilakukan? Kira-kira kapan nih? Kalau kapan memang sudah sebagian sudah kita lakukan ya Pak ya, tapi Coba. ini yang menjadi PR ini untuk apa namanya ya, ikatan alumni Pak, pembentukan ikatan alumni ini ya, ya untuk yang alumni 2024 ini berarti ya segera, karena untuk pengisian yang sekarang ini kan 2023 Pak, yang karena 2024 kan baru saja lulus kemarin ya, jadi memang masih banyak yang belum mendapatkan pekerjaan. Jadi yang untuk 2024 nih segera kita cari apa namanya kandidat-kandidat nih yang bisa untuk merekrut ataupun apa ya namanya membuat ikatan alumni per angkatan Pak. Jadi seperti itu. Jadi dengan ya segera kita lakukan dengan segera Pak. Betul. Itu kan sebetulnya kalau saya boleh sampaikan memang setuju dengan yang Ibu sampaikan terkait tracer study ini, bagaimana tindakan preventif yang dilakukan, pembentukan ikatan alumni. Cuma ini yang menjadi pertanyaan juga Bu, sebetulnya ukuran keberhasilan Ibu terkait tracer study ini, tadi kalau berbicara tentang skala, Ibu berada di skala 5, targetannya nih tujuannya sebetulnya ada di ukuran keberhasilannya itu di angka berapa sih Bu? Kalau ukuran keberhasilan minimal di angka 7 ya Pak ya, 7 atau 8 ya itu kita sampai di angka 7 atau 8 itu sudah luar biasa sekali gitu ya. Karena memang ternyata ya sangat sulit sekali ya ketika kita hanya menginformasikan terus alumni untuk mengisi itu kan luar biasa gitu loh Pak, itu tantangannya luar biasa. Ketika sudah sampai di angka 7 atau 8 itu mungkin merupakan pencapaian yang luar biasa. Menurut saya sudah berhasil gitu, bisa dikatakan berhasil gitu Pak untuk itu hanya dengan 2 orang Bu ya, dengan 2 orang tim BKK ya? Dengan 2 orang tim BKK, tapi sekarang kita dibantu dengan Kaprodi. Kaprodi. Melibatkan melibatkan Kaprodi. Ya, kita melibatkan Kaprodi. Kalau yang Karena memang sebelum-sebelumnya ya kalau lulusan SMK itu biasanya siswa itu akan cenderung lebih dekat dengan Kaprodinya ya. Mereka bakal minimal bisa dikondisikan lah gitu ya, dikondisikan terkait apa yang kita butuhkan mungkin. Ibu, tadi kan Ibu sudah menyampaikan nih ukuran keberhasilannya Ibu targetannya di angka 70-80% lah tercapai gitu ya. Ini nih terkait komitmen rencana aksi Ibu terkait tracer study ini, terkait tadi yang Ibu sampaikan apa nih kira-kira komitmennya? Ya, saya saya bersama tim tentunya ya Pak ya, harus bisa untuk mencapai di targetan 7 ataupun 8 ya. Apa yang sudah kita lakukan, kemudian kita komitmen untuk terus intinya ya untuk terus melakukan apa namanya untuk mengingatkan para alumni kita itu dengan yang sudah kita susun tadi sebelumnya ya. Jadi tentunya dukungan dari pimpinan dan rekan-rekan kita yang lain gitu, itu yang kita harapkan ya. Jadi saya benar-benar harus bisa nih Pak untuk menyelesaikan persoalan ini. Jadi jangan di bulan Oktober ini, nanti di pertengahan saja nih harus sudah bisa mencapai Pak target itu. Mencapai ya? Ya. Baik Ibu, kalau boleh saya ulangi terkait tadi hal yang diobrolin itu terkait masalah yang Ibu pikirkan terkait lebih utamanya sih sebetulnya tadi banyak masalah sebetulnya, tapi kita lebih mengerucut ke tracer study karena di Oktober besok hasil tracer study ini sudah harus kita laporkan ya, karena memang ternyata tracer study itu dari mulai KCD menekan ke pengawas menekan ke kepala sekolah menekan kepada guru BKK ya, tim BKK, BP apalagi gitu ya, dan ternyata
ada sebuah keterbatasan ya, tetapi ternyata tadi Ibu sudah menyikapinya dengan hebat, memberikan sebuah solusi juga, solusi terbaik bagaimana tadi tracer study ini bisa tercapai di angka 70-80%. Tadi komitmen juga Ibu sudah sampaikan bahwa mulai dari kepala sekolah, kaprodi, Ibu sebagai tim dari BKK, apalagi sebagai koordinator BP, tentunya ini akan menjadi sebuah kolaborasi yang sangat hebat sebetulnya ya. Jadi Ibu sendiri sudah menentukan apa yang harus dilakukan. Baik Ibu, mungkin ini kebetulan saya sudah ada telepon masuk. Sepertinya obrolan kita hari ini kita sudahi saja ya. Kita sudahi saja. Mungkin nanti di lain waktu kita bisa melakukan obrolan yang lain terkait apa yang menjadi masalah dari Ibu ataupun teman-teman yang lain. Saya yakin Ibu pasti mampu, saya yakin Ibu pasti bisa menyelesaikan semua tugas yang diberikan oleh kepala sekolah. Dan tentunya tadi tetap semangat Bu ya. Sehat-sehat Bu ya. Ya, Baik, terima Ibu. kasih Pak. Mohon maaf, waktunya kita sudahi saja ya. Nanti kita ketemu lagi di lain waktu. Terima kasih Ibu. Terima kasih Assalamualaikum. Pak. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita nonton bulu tangkis Bu sekarang Bu. Nanti kita